Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar pernyataan, lebih baik mana seorang perempuan yang berjilbab tapi sering live TikTok memamerkan dadanya, kemudian bertingkah pecicilan, kemudian bersolek dengan sangat indah sehingga menarik lawan jenis, dibandingkan dengan seorang yang tidak berkerudung, tetapi beliau menampilkan perilaku yang terhormat, tidak menjual diri dengan murah, kemudian juga lebih menjaga adab-adab kesopanan. Manakah yang lebih utama? Nah, ini akan dijawab melalui buku dari Prof. Quraish Shihab yang berjudul Jilbab. Selain itu, teman-teman, buku ini juga bisa menjadi wahana bagi kita untuk menjawab bagaimana sikap sebenarnya dari Prof. Quraish Shihab. Karena kita tahu sendiri, Mbak Nana atau Mbak Najwa Shihab itu putri kandung dari beliau, Prof. Quraish Shihab, yang merupakan ulama sekaligus mufassir paling terkenal di Indonesia. Kalau kita bandingkan dengan Gus Bah misalnya, beliau mungkin ahli dalam tafsir, tapi beliau belum memiliki karya yang sebesar dan semonumental daripada tafsir Al-Misbah itu sendiri. Kalau kita lihat di berbagai video, Prof. Quraish sering menjelaskan bahwa jilbab itu persoalan yang sebenarnya banyak sekali perdebatan di dalamnya. Bukan hanya tentang apakah wajib atau tidak. Kalau ini mungkin hampir semua ulama sepakat kewajibannya. Tapi batasannya sampai mana? Kemudian apakah kewajiban itu harus menutup seluruh anggota badan perempuan, rambut, kemudian wajah, telapak tangan, kaki, dan sebagainya? Ataukah bagaimana seperti ini? Kalau kita lihat videonya, ini kita merasa bahwa kurang dalam kita memahami penjelasan dari Prof. Quraish Shihab, bagaimana sikap sejati dari beliau. Tapi kalau kita membaca buku ini, kita akan tahu sebenarnya sikap bagaimana dari beliau atas pandangan mengenai kewajiban jilbab dari seorang muslim. Oleh karena itu, kita akan mereview buku ini. Jadi jangan sampai kalian skip video ini, karena setiap pembahasannya ini akan sangat penting untuk memahami bagaimana pemetaan para ulama terhadap pandangan tentang jilbab dan batasan-batasan dari aurah. Oleh karena itu, jangan lupa like, share, dan komen video ini agar kita sama-sama selalu menjadi seorang yang pembelajar, tidak mudah menghakimi, dan juga tidak mudah menyimpulkan sesuatu. Jadi teman-teman sekalian, buku yang saya miliki ini buku cetakan lama. Kalau teman-teman mau yang baru mungkin bisa cari di penerbit aslinya Lentera Hati. Jadi buku ini ditulis karena keresahan Prof. Quraish pada masa itu dengan menanggapi berbagai macam isu sosial, berbagai macam tuntutan dari para ulama, kemudian tuntutan dari masyarakat yang menanyakan terus-menerus mengenai batasan dari aurat itu sendiri. Apakah kewajiban jilbab ini juga menuntut kita untuk menutup seluruh wajah kita, wajah perempuan maksudnya, kemudian menutup rambut, menutup kedua tangan dan sebagainya. Ini kemudian ditanggapi oleh Prof. Quraish dengan menulis buku ini. Dan salah satu isu penting yang memperlihatkan keprihatinan dari Abi Quraish, mungkin nanti saya akan menyebut dengan Abi Quraish sebagai upaya ta'dim kepada beliau, adalah ketika pada masa itu ini terjadi adanya larangan akan penggunaan pakaian-pakaian agama di Prancis. Jadi tidak boleh ada orang yang memakai jilbab, kerudung, dan sebagainya di berbagai sekolah di Prancis. Mari kita coba bayangkan, seandainya kita menjadi orang muslimah di Prancis kala itu, kemudian kita dihadapkan dengan kondisi di mana pemerintah mewajibkan secara paksa, kemudian apa yang akan kita lakukan? Apakah kita terpaksa menanggalkan jilbab kita dengan sepenuh
dengan hati yang masih terpaksa, hati yang tidak rela, ataukah kita kemudian berhenti sekolah dan memakai jilbab kita hanya di dalam area-area private saja? Tentu saja ini permasalahan yang tidak bisa dijawab hitam putih saja. Kemudian sehingga Prof. Kures kemudian menyusun buku ini. Jadi buku ini bukan dimaksudkan untuk mengobrak-abrik kewajiban yang sudah ada, tapi menjadi solusi bagi orang-orang yang terpaksa atau dalam kondisi darurat atau dalam kondisi di mana memang dihadapkan pilihan yang sulit. Maka pendapat-pendapat yang mungkin dinilai sebagai pendapat yang syadz, pendapat yang asing, ini bisa menjadi semacam jalan alternatif atau semacam keterpaksaan bagi orang-orang yang dalam kondisi darurat. Buku ini juga bisa menjadi semacam eee, pembuka pandangan bagi masyarakat agar tidak mudah menjustis, tidak mudah menjudge orang lain hanya karena pakaiannya. Kemudian mereka mengabaikan nilai yang lebih penting daripada adab dan juga etika. Sehingga buku ini nih sangat menarik untuk kita kaji sebenarnya. Jadi pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa Islam ini dibangun atas pondasi dari yang namanya kemurahan, keluasan, kemudian kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Allah tidak menghendaki kepada kalian kesusahan, tapi Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan. Ada hadis lain, basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Kemudian wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama sebagai sesuatu yang sulit bagi kalian. Tentu saja bukan berarti kita kemudian uh, memperluas batasan kemudahan agama itu dengan seenaknya. Tapi tentu ada batasan-batasan tertentu dan buku ini nanti akan menjawab batasan-batasan tersebut. Dan perlu kita ketahui juga bahwa orang-orang yang mewajibkan batasan yang ketat akan kewajiban jilbab, misalkan rambut harus ditutupi semuanya, leher, kemudian dua telapak tangan, cadar dan sebagainya. Ini mungkin mereka mengambil yang namanya kehati-hatian, sikap wirai, saddud dzara'i, menghindari daripada sesuatu yang mungkin akan menimbulkan madorot yang lebih besar. Tapi jangan sampai lupa bahwa sikap yang demikian ini mungkin bagus bagi dirinya, tapi bisa jadi menjadi semacam bumerang yang kemudian membuat Islam ini seakan-akan terkungkung, seakan-akan sangat sulit untuk kita terapkan itu sendiri. Padahal nyatanya Al-Quran itu sendiri bisa menimbulkan berbagai macam perbedaan pendapat di kalangan ulama. Inilah yang nantinya akan kita bahas pada buku ini. Bagaimana misalkan ulama memahami sesuatu ini berbeda karena redaksinya, kemudian karena ada riwayat dari hadis yang diterima oleh satu ulama sebagai sahih, kemudian didoifkan oleh ulama lain. Kemudian ada lagi usul fikih yang mungkin terkadang sama, tapi beda penerapannya. Misalkan ada ayat yang menggunakan kalimat perintah, fi'il amar, tapi dipahami oleh ulama usul sebagai sesuatu yang sunnah. Misalkan wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Dari sebagian malam maka bertahajudlah. Ulama ini kemudian berbeda pendapat apakah tahajud yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini sifatnya sebagai wajib, al-amru lil wujub, atau al-amru lin nadbi, sebagai upaya yang bersifat sunnah. Ini saja sudah bisa menimbulkan polemik, perdebatan yang panjang. Tentu saja dalam konteks yang positif, menimbulkan kemudahan bagi umat Islam karena memiliki alternatif-alternatif pandangan yang
bisa disesuaikan dengan kondisi pribadi, kemudian kondisi mana yang lebih maslahat bagi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya, kita perlu sepakat, dalam buku ini dibahas dalam bab kedua kalau tidak salah, tentang pakaian. Prof. Kures menyatakan bahwa kita sepakat bahwa pakaian itu merupakan kebutuhan jasmani. Bahkan bagi mereka yang mempercayai teori adanya evolusi manusia purba, bukti-bukti menunjukkan bahwa pakaian merupakan kebutuhan primer bagi setiap orang untuk bertahan daripada dingin, panas, kemudian dari hewan-hewan buas, dari peperangan yang menyakitkan dengan adanya baju besi dan sebagainya. Bahkan bagi orang-orang yang nudis, kaum yang menjunjung tinggi keterbukaan, ketelanjangan, mereka tetap memerlukan yang namanya pakaian ketika tiba musim dingin. Itu yang perlu kita sepakati yang pertama. Kemudian pakaian juga berfungsi sebagai keindahan. Dan ini juga kita tahu sendiri bahwa ketika kita memakai jas ke suatu acara kondangan, kita akan merasa diri kita indah sesuai dengan kondisi tersebut. Kemudian bahkan dalam masyarakat yang kita nilai sebagai masyarakat pedalaman, misalkan pakaian seperti koteka, misalkan pakaian adat, ini yang mungkin oleh masyarakat suku lain dianggap sebagai primitif. Tapi bagi orang-orang yang asli dari suku tersebut, ini bisa menjadi simbol keindahan, simbol kecantikan itu sendiri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa pakaian ini merupakan sesuatu yang berfungsi untuk menutupi aib kita. Jadi kita sering kemudian ketika kita merasa bahwa badan kita terlalu gemuk, kita kemudian memakai baju yang besar agar tidak kelihatan lemak-lemak kita. Atau sebaliknya, ketika kita merasa terlalu kurus, kita mencari pakaian yang sesuai dengan tubuh kita sehingga tidak tampak sangat kurus. Itu yang ketiga. Kemudian fungsi lain dari pakaian adalah dia menimbulkan dampak psikologis. Seseorang narapidana akan merasa soleh seketika ketika ia akan dihukum, kemudian digiring ke pengadilan. Mereka memakai peci, memakai sarung, baju koko, sehingga kemudian menimbulkan kesan bahwa dia orang soleh. Seseorang kemudian akan memakai pakaian yang termewahnya untuk menimbulkan rasa percaya diri dalam dirinya. Kemudian fungsi pakaian lain adalah pembeda. Ini jelas sekali bahwa dalam suatu budaya tertentu, misalkan dalam konteks peperangan, ini kita dapati bahwa orang yang memakai tentara akan dibedakan melalui warnanya. Tentara musuh dan mana yang tentara kita. Ada yang memakai warna merah, ada yang memakai warna biru misalkan. Kemudian fungsi lain adalah pakaian ini sebagai identitas. Seseorang dibedakan dari komunitas lain karena pakaian tertentu, misalkan seorang muslim memiliki pakaian identitas peci, kemudian gamis, jilbab. Ini sesuatu yang disepakati dan ini sudah ada meskipun bukan untuk orang Islam saja, tapi bahkan dalam berbagai budaya, dalam berbagai agama, dalam berbagai negara dimanapun itu. Ini mengenal fungsi dari pakaian adalah sebagai salah satunya identitas dari satu kelompok tertentu. Lalu kesimpulan yang didapat yang sebagaimana Prof. Kures sampaikan adalah bahwa pakaian itu produk budaya, tetapi dilegitimasi oleh moral dan juga dilegitimasi oleh agama. Jadi bukan berarti produk budaya kemudian kita meninggalkan sama sekali. Tapi agama juga mendukung selama itu sesuai dengan norma-norma, kemudian sesuai dengan ajaran-ajaran dari agama itu sendiri. Lalu bagaimana fungsi dari pakaian kalau menurut Al-Quran?
Yang pertama Prof. Quraisy Shihab Abi Quraisy. Dia mengutip surat Al-A'raf ayat 26. Ya bani Adam, qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak cucu Adam, kami telah menurunkan kepada kalian pakaian libas yuwari sawatikum yang menutupi kejelekan kalian, menutupi keburukan kalian, warisha, dan sebagai bulu, sebagai perhiasan, sebagai sesuatu yang cantik, yang tampak indah bagi kalian. Ada dua fungsi dalam ayat ini. Yang pertama sebagai penutup cacat atau sesuatu yang kita anggap buruk, untuk kemudian harus kita tutupi dengan pakaian. Kemudian yang kedua sebagai perhiasan. Ayat lain yang mendukung fungsi daripada ini disebutkan dalam Al-A'raf 31. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, pakailah perhiasan kalian inda kulli masjid, ketika kalian akan memasuki masjid. Kemudian fungsi ketiga, wa ja'ala lakum sarabila taqikumul harra wa sarabila taqikum ba'sakum. Dan Allah telah menjadikan sarobil, pakaian, taqikumul harra, yang memelihara kalian dari panas, wasarobil taqikum ba'sakum, dan pakaian yang melindungi kalian dari kejahatan sesama kalian, pakaian yang berfungsi sebagai pengaman dalam kondisi perang atau dalam kondisi yang memang membutuhkan pakaian untuk keamanan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada perempuan-perempuan mukmin, untuk menjulurkan jilbab-jilbabnya, karena yang demikian itu lebih mudah bagi mereka untuk dikenali. Jadi fungsi dari pakaian itu sebagai identitas salah satunya, atau pembeda. Nah, ini pembahasan yang sangat penting, yang menurut saya paling penting dalam video ini, sehingga jangan sampai kalian men-skip video ini. Itu bagaimana Al-Quran memandang mengenai aurat dari perempuan. Ada beberapa ayat di sini. Yang pertama surat Al-Ahzab ayat 53. Di situ berbicara tentang kewajiban para sahabat untuk beretika ketika masuk ke rumah Nabi. Ayatnya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan nabiyyah illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina innahu walakin idza tu'itum fadkhulu fa idza ta'imtum fantashiru. Kemudian selanjutnya sampai pada ayat yang ini. Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Ketika kalian meminta kepada istri-istri Nabi, maka mintalah min wara'i hijab, di belakang hijab. Nah, ini nanti ayat redaksi tentang hijab ini yang kemudian menimbulkan berbagai perbedaan di kalangan ulama. Hijab itu sendiri, kalau dalam ayat ini dipahami oleh beberapa ulama sebagai kewajiban dari perempuan untuk kemudian menutup seluruh tubuhnya. Karena hijab ini bisa diartikan sebagai penutup saja atau penghalang. Misalkan gini, ketika kita terhalang dari matahari karena adanya tembok di antara kita, maka tembok tersebut dinamakan hijab. Tapi ulama lain mengatakan sebagai tabir, sehingga kemudian mewajibkan seluruh badan perempuan, rambut, muka, kedua telapak tangan, kemudian kaki sebagai aurat, karena menganggap bahwa fas'aluhunna min wara'i hijab, maka bertanyalah di belakang hijab. Jadi di sini ulama yang memahami ayat ini sebagai kewajiban untuk menutup seluruh tubuh, ini memahami kata hijab sebagai tabir atau penutup yang menutup secara keseluruhan. Kemudian ayat yang kedua, ini Al-Ahzab ayat 59 tadi.
Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Di sini ada kata jalabibihin. Wahai Nabi, katakanlah kepada istrimu, kepada perempuan muslim, yudnina 'alaihinna min jalabibihin, agar mereka mengulurkan jalabibnya, jilbab-jilbabnya. Secara bahasa, jalabib ini berasal dari kata jalbaba yujalbibu, berasal dari kata jilbab yang berarti pakaian yang menutupi baju, atau bisa diartikan juga kerudung yang menutupi diri seorang perempuan seperti selimut. Jadi dia menutup hampir sebagian besar dari tubuh perempuan tersebut. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Ada dua kalimat penting di sini. Yang pertama mengenai makna jilbab itu sendiri, jalabib di sini. Kemudian dzalika adna ay yu'rafna, ya. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenal. Nah, ini menarik sebenarnya. Karena ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan perempuan muslim pada masa itu ketika belum ada larangan secara pasti untuk membedakan diri dengan orang-orang perempuan budak. Jadi ketika perempuan muslim kemudian memakai pakaian yang serupa dengan pakaian yang dikenakan oleh budak, maka orang-orang Arab akan mengganggu mereka, kemudian usil kepada mereka karena mereka menganggap bahwa mereka adalah budak karena keserupaan tersebut. Sehingga turunlah ayat ini, dzalika adna ayyurafna fala yu'dzain, sehingga mereka tidak tersakiti. Tapi teman-teman, nantinya ayat ini juga akan menimbulkan perdebatan yang panjang. Apakah dzalika adna ayyurafna yang demikian itu adalah lebih membuat mereka lebih mudah dikenal, ini sebagai ilat, sebagai alasan dasar dari hukum, atau hanya sebagai hikmah saja? Kalau sebagai hikmah saja, maka kewajiban memakai jilbab itu mutlak selamanya. Tapi kalau bersifat ilat, kewajiban jilbab diterapkan agar bisa membedakan antara mana yang muslimah merdeka sehingga tidak diganggu atau yang bukan merdeka. Maka ini sudah tidak kontekstual karena tidak ada yang namanya budak dan juga tidak perlu dibedakan mana yang bukan hamba saya dan mana yang merdeka. Sehingga kemudian kewajiban berjilbab menjadi hilang. Itu kalau kita terapkan sebagai ilat. Tapi bisa juga seperti ini. Dzalika adna ayyurafna. Apabila kita pahami sebagai pembeda antara mana wanita terhormat dan mana wanita yang tidak terhormat, maka apakah mungkin, dan ini juga merupakan pendapat dari beberapa ulama mungkin yang tidak masyhur sebenarnya, mungkin bisa dianggap sebagai pendapat syadz, bahwa selama seseorang itu perempuan mampu membedakan diri dengan wanita yang tidak terhormat, wanita murahan, maka itu cukup. Dan ini tentu saja didasarkan kepada kebiasaan dari budaya tertentu, pada urf, pada adat dari masyarakat tertentu. Nah, ini juga menimbulkan perdebatan panjang, teman-teman. Kemudian selanjutnya, ayat dari surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Ayat ini dimulai dengan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada maksud saya pada laki-laki mukmin untuk menundukkan sebagian dari pandangan mereka. Nah, oleh orang yang sepakat bahwa muslimah ini memiliki seluruh tubuh sebagai aurat kecuali muka dan juga telapak tangan, kata min absarihim menggunakan min di sini huruf jar dari sebagian yang bermakna min tab'id. Ini diartikan sebagai kewajiban atau kelonggaran bahwa perempuan dahulu
ini tidak diwajibkan untuk menutup muka dan juga telapak tangan, karena kewajibannya hanya wala apa tadi, yud ya yaguddu min absarihim, agar memalingkan sebagian pandangannya. Kalau sudah tertutup untuk apa kita palingkan? Kan begitu logikanya. Tapi ini juga nanti dibantah oleh ulama yang menganggap bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat. Jadi ini perdebatan yang sangat panjang di kalangan para ulama itu sendiri. Dan kemudian sampai di ayat wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Kemudian ada terusannya wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin, dan agar melempar, memukulkan bi khumurin kerudung mereka ala juyubihin pada ketiak-ketiak, kepada dada-dada perempuan-perempuan itu. Wal yadribna di sini menggunakan kata doroba, fi'il madhi dari doroba, yang menyiratkan perintah yang sangat tegas saking cepatnya. Bi khumurihin, khumur kerudung, ala juyubihin, kepada dada-dada dari perempuan-perempuan. Ini menimbulkan perbedaan lagi teman-teman. Khumur ini merupakan jamak dari khimar atau kerudung. Jadi khimar ini penutup kepala. Ayat ini memerintahkan untuk menutup kepala agar juga menutup dada mereka. Tapi di sini di ayat ini tidak dijelaskan apakah kita juga diperintahkan untuk menutup rambut. Nah, ini juga memunculkan perbedaan di kalangan para ulama. Kalau sudah khimar, kan penutup rambut, itu artinya pasti tidak perlu kita menyebutkan rambut juga perlu kita tutupi, karena itu sudah mafhum. Tapi menurut ulama lain, ayat ini turun karena kebiasaan dari perempuan Arab kala itu menjulurkan kerudung ke belakang punggungnya, sehingga kemudian bagian depan kelihatan menonjol. Kemudian kebiasaan tersebut diubah. Ayat ini turun untuk mengubah kebiasaan tersebut sehingga menutupi dada. Jadi rambut ini masih abu-abu, masih tidak dijelaskan secara pasti dalam ayat tersebut. Karena ayat ini turun untuk mengubah kebiasaan saja. Makanya kalau kita lihat dari sikap beberapa fatayat-fatayat, beberapa bunyai ini beberapa, dan ini mungkin tidak bisa kita jadikan dalil teman-teman ya, yang menampakkan rambutnya yang depan hanya kemudian memakai kerudung sampai sini saja. Dan ini tentu saja bukan termasuk sebagai hujah. Kan tetapi tentu saja ada dasar-dasar pertimbangan daripada para bunyai tersebut teman-teman. Kemudian ayat lain. Ini surat Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Maka wahai perempuan, wahai istri-istri Nabi, berdiam di rumah dan jangan berdandan seperti berdandannya orang-orang jahiliyah. Ya juga yang kemudian membuat para ulama yang mewajibkan seluruh badan perempuan, seluruh tubuh perempuan sebagai aurat. Ini kemudian memberikan batasan yang lebih ketat bahwa perempuan tidak boleh keluar rumah kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak. Dan tentu saja ini sangat sulit untuk kita terapkan pada zaman yang sekarang. Itu yang pandangan yang dari Al-Quran. Kemudian yang dari hadis ini bagaimana? Ternyata dari ketiga pendapat tadi, yang pertama yang mewajibkan seluruh badan tubuh perempuan sebagai aurat, yang kedua memberikan kelonggaran wajah, kemudian kedua telapak tangan, kemudian yang ketiga memberikan kelonggaran yang lebih. Ini memiliki hujah-hujah hadis-hadis yang menurut kelompok ini kuat, tapi menurut kelompok lain lemah. Begitu pula menurut ini lemah, tapi menurut kelompoknya sebagai kuat.
Jadi ini berbeda-beda teman-teman. Jadi hadis yang mereka dasarkan ini kebanyakan hadis ahad, bahkan banyak kelemahan rawi, atau hadisnya mursal, seorang rawil ala tidak berjumpa dengan uh, riwayat hadis ini. Dan banyak sekali problematika yang berbeda. Dan ini sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa riwayat satu ini mungkin kuat menurut kelompok lain karena jalur yang mereka terima ini berbeda. Begitu pula kelompok kita, ini riwayatnya mungkin kuat menurut kita, tapi menurut kelompok lain berbeda. Inilah yang kemudian membuat Prof. Kures menyimpulkan bahwa perbedaan batas-batas aurat ini bersifat dhanni. Yang pertama karena tidak ada batasan yang jelas dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua karena hadis-hadis yang saling berbeda riwayat tadi tidak menimbulkan sesuatu yang qat'i. Karena buktinya ternyata ada perbedaan di sini. Kalau qat'i tentu saja tidak ada perbedaan. Mana yang wajib ditutupi dan mana yang tidak. Lalu kita akan berakhir di kesimpulan bahwa ada beberapa ulama kontemporer. Jadi Prof. Kures ini mengutip beberapa ulama kontemporer yang kemudian ini yang sepertinya nanti banyak disalahpahami oleh para pendengar, bahwa Prof. Kures dianggap setuju dengan pendapat-pendapat lain karena mengemukakannya. Padahal Prof. Kures sendiri berniat untuk menjalankan tugas beliau sebagai seorang ulama, amanah ilmiah untuk menyampaikan pendapat apapun. Jadi tujuan beliau menyampaikan pendapat pro, kontra, kemudian pendapat penengah. Tapi tanpa beliau kemudian bersikap mentarjih mana yang kuat dan mana yang lemah. Beliau bersikap tawakuf di sini. Dan ulama-ulama kontemporer yang dikutip oleh Prof. Quresyihab ini diantaranya Qasim Amin. Jadi Qasim Amin ini merupakan salah satu teman daripada Rashid Ridha, pengarang tafsir Al-Manar, murid utama dari Syekh Muhammad Abduh. Jadi beliau menyatakan bahwa nggak ada tuh nas yang mewajibkan secara pasti bahwa muslimah itu harus memakai pakaian khusus tertentu. Dan menurut Prof. Kures, ini Rashid Ridho yang merupakan panutan dari berbagai ulama, bahkan berbagai ormas-ormas Islam penting di Indonesia seperti Muhammadiyah, kemudian ormas-ormas lain. Ini tampaknya seakan sepakat dengan Qasim Amin yang merupakan temannya tadi. Itu yang pertama, Qasim Amin. Kemudian beliau juga mengutip Syahrur, tapi di sini beliau hanya menyampaikan pendapatnya saja, kritik-kritik yang tidak pendapat-pendapat Syahrur yang tidak berdasar menurut beliau. Jadi meskipun Prof. Kures ini menyampaikan pendapat yang menganggap bahwa jilbab itu sesuatu yang tidak wajib, menutup kepala itu tidak wajib, ternyata beliau juga menyampaikan kritik kepada Syahrul yang dianggap beliau tidak memiliki kompetensi cukup untuk menafsirkan dengan benar. Jadi argumentasi yang dibangun Syahrul ini tidak kuat sama sekali, tidak berdasar sama sekali oleh Prof. Quresyihab menurutnya. Kemudian pendapat lain yang dikutip oleh Prof. Kures adalah adanya salah satu riwayat dari Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, pendiri madhab Hanafi, bahwa ternyata kaki itu diperbolehkan untuk ditampakkan. Di sini karena kaki ini merupakan sesuatu yang sulit, yang menimbulkan masyakoh, terutama kepada para petani, orang perempuan-perempuan yang hidup dalam ekonomi yang kurang mapan, sehingga mereka harus bekerja, harus membuat kaki mereka kotor dan sebagainya, dan akan kesulitan jika diwajibkan untuk selalu memakai kaos kaki untuk sawah misalkan. Itu tentu sulit teman-teman ya. Kemudian murid beliau juga Abu Yusuf
menyatakan bahwa tangan juga termasuk sesuatu yang ditolerir di sini, tidak termasuk aurat. Nah, dari dua pendapat ini saja sudah membuat kita bertanya-tanya, apakah rambut juga ketika ada ulama yang menyatakan tidak sebagai aurat, apakah juga ini kemudian ditolerir atau tidak? Sedangkan kita lebih sering mentolerir orang yang memakai kerudung tapi tangannya kemudian terbuka atau kakinya kemudian kelihatan. Kita lebih mudah mentolerir itu, tapi tidak mentolerir orang-orang yang kemudian menampakkan rambutnya. Ini tadi akan menjadi permasalahan sendiri. Kemudian pendapat lain yang juga dikutip oleh Prof. Quraisy adalah salah satu ulama Al-Azhar bernama Syekh Muhammad Su'ad Jalal. Jadi beliau ini mengatakan bahwa ada ayat surat An-Nur tadi, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Dan jangan menampakkan perhiasan. Nah, ini perhiasan nanti juga menimbulkan perbedaan penafsiran yang sangat panjang. Zinatahunna dimana sebagai perhiasan yang menempel, yang bersifat khilqiyah, penciptaan, seperti rambut, kemudian dada dan sebagainya. Juga bisa dimaknai sebagai zinah, perhiasan yang tidak melekat dengan manusia, yang bersifat bisa dicopot seperti gelang, kalung. Apakah yang dilarang untuk ditampakkan itu yang zinah yang ini atau yang ini? Nanti menimbulkan perdebatan yang panjang. Nah, dari Syekh Muhammad Su'ad Jalal ini menyatakan bahwa ilama duhara minha. Ini kemudian kembali kepada urf masyarakat itu sendiri. Ketika suatu masyarakat menganggap bahwa tangan menjadi masyaqqah, maka tangan ini diperbolehkan untuk tidak ditutupi. Nah, ini nanti apakah rambut ini dianggap oleh budaya Indonesia sebagai sesuatu yang wajar untuk ditampakkan atau tidak? Ini juga nanti akan menjadi pembahasan yang sangat panjang. Tapi yang jelas dari teks nas Al-Qur'an ini tidak disebutkan secara pasti apakah rambut kemudian leher ini masuk ke dalam batasan tersebut. Dan perlu diingat teman-teman, yang ini menurut mayoritas ulama bahwasanya sesuatu yang ilama dhahara minha ini kalau menurut mayoritas ulama ketika sesuatu bersifat masyaqqat atau terpaksa atau tanpa kita inginkan, seperti tertiup angin kerudung, maka itu sesuatu yang mutlak diperbolehkan dan tidak mendapat dosa di situ. Itu yang mayoritas ulama menafsirkan illa ma dhahara minha sebagai sesuatu yang karena masyaqqat atau karena keterpaksaan tertentu. Tapi juga ternyata ada ulama lain seperti tadi Muhammad Su'ad Jalal yang menafsirkan dengan berbeda, illa ma dhahara minha dikembalikan kepada urf. Kemudian beliau juga mengutip Al-Ashmawi di sini, seorang mantan hakim agung Mesir. Nah, beliau juga di sini menyebutkan perdebatan panjang beliau dengan Grand Syekh Al-Azhar pada masa itu, Syekh Tontowi, yang membahas mengenai batasan-batasan kewajiban menutup aurat itu sendiri. Nah, salah satu yang menarik di sini adalah bahwa Syekh Ashmawi ini menyatakan bahwa kewajiban untuk menutup khimar, kerudung, waliyadibna bi khumurihinna ala juyubibihin, itu timbul karena kebiasaan muslimah kala itu, seperti saya katakan tadi, mereka memakai kerudung tapi disampirkan ke belakang sehingga menutupi pundaknya, tapi depan ini masih terlihat menonjol, bagian dada masih terlihat terbuka, sehingga kemudian ayat ini turun sebagai pengubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang lebih sopan, lebih baik tadi. Dan di sini juga dikatakan dalam surat Al-Ahzab tadi, ya
Ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ayyu'rafna. Syekh Asmawi mengatakan bahwa dzalika adna ayyu'rafna ini sebagai ilat, dan sebagaimana usul fikih, kaidah usul fikih, eh, bahwa hukum itu beredar pada ilatnya. Jadi ketika ilatnya ada maka hukum itu ada. Tetapi ketika ilat berubah, maka hukum itu berubah. Maka ketika kita memutuskan ayyu'rafna, pembeda antara muslimah yang hamba sahaya dengan muslimah merdeka, maka ilah tersebut akan hilang ketika tidak ada yang namanya hamba sahaya perempuan, sehingga perempuan merdeka mudah dibedakan. Maka kalau kita mengasumsikan sebagai ilat, maka kewajiban untuk menjulurkan khimar ini hilang juga. Begitu pula ketika kita menganggap bahwa ilat di sini adalah membedakan mana perempuan yang terhormat dan mana yang tidak terhormat. Maka ini bisa jadi kemudian ilatnya setiap hari berubah. Setiap generasi berubah, menyesuaikan dengan kondisi pengertian dari terhormat dan tidak terhormat itu sendiri. Nah, pedangan ini juga nanti menuai beberapa kritikan, tentu saja Prof. Kures tidak kemudian asal setuju saja begitu. Jadi kesimpulan yang kita dapat setelah membaca buku ini kita bisa mendapati bahwa Prof. Kures ini hanya sebagai penyampai pendapat saja. Beliau kemudian tidak bersikap secara terbuka. Entah di belakang ini beliau bersikap bagaimana, itu kembali kepada diri beliau. Tapi di muka halayak umum, beliau memilih bersikap tawakuf, yang artinya beliau bersifat netral, tidak memilih pendapat mana yang membatasi aurat wanita. Tapi beliau sepakat bahwa perempuan ini wajib untuk berjilbab, wajib untuk menutupi bagian-bagian tubuh tertentu, wajib untuk kemudian menjaga apa yang Allah perintahkan. Tapi tentang batasan-batasan mana, apakah rambut termasuk, apakah leher termasuk, beliau hanya mengemukakan pendapat di sini sebagai amanah ilmiah. Tapi beliau memilih bersikap diam, karena tentu saja kita membutuhkan yang namanya ke lapangan hati untuk kemudian untuk kemudian kita menghakimi masyarakat. Maka sangat berbahaya ketika kita kemudian mentarjih satu pendapat kemudian melemahkan pendapat lain. Bisa jadi masyarakat Indonesia yang membaca buku ini kemudian akan menjustifikasi orang-orang yang karena keterpaksaan misalnya sebagai orang-orang yang ahli maksiat dan sebagainya. Dan tentu saja sesuatu tersebut tidak diharapkan oleh Prof. Kures sendiri. Akan tapi meski demikian, beliau kemudian menyimpulkan batasan-batasan wajib di sini, yang secara nas memang jelas adanya, yaitu yang pertama, tidak ada yang namanya tabarruj, berdandan yang berlebihan, wala tabarrujna tabarrujal jahiliyah, dan jangan sampai kalian ini berdandan sebagaimana dandannya orang-orang jahiliyah. Kemudian perempuan itu dilarang untuk menarik perhatian, untuk caper. Lalu kita kontekskan dengan masyarakat sekarang. Apakah orang-orang yang bercadar itu tidak caper? Ataukah mereka caper? Ataukah orang-orang yang tidak berkerudung itu caper atau tidak caper? Nah, ini sebenarnya yang lebih yang semua ulama tidak berselisih adalah bahwa perempuan tidak boleh menarik perhatian, tidak boleh bertujuan untuk memikat laki-laki. Ini yang sebenarnya yang hampir tidak ada perselisihan sama sekali. Tapi batasan-batasan tadi ini masih diperselisihkan. Ini disebutkan dalam ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha, kemudian wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna, dan jangan kalian memukulkan kaki-kaki kalian agar gelang
kaki kalian terdengar sehingga menarik perhatian laki-laki. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi sekarang? Berapa banyak orang yang kemudian menutup seluruh tubuhnya tapi memikat, bertujuan untuk memikat laki-laki lain, mengundang syahwat dan sebagainya. Tentu saja kita tidak membenarkan orang yang tidak berkerudung, orang yang tidak kemudian menutup auratnya. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak transparan. Sebagaimana dalam suatu hadis bahwa Rasulullah SAW mencela khasiat ariat orang yang berpakaian tapi telanjang. Nah, ini juga penting sekali. Kemudian yang terakhir adalah Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan juga perempuan yang menyerupai laki-laki. Jadi batasan pakaian yang wajib dan disepakati seluruh ulama ini ada 4 tadi. Tidak tabarruj, tidak mencari perhatian laki-laki. Kemudian yang ketiga tidak tasyabuh dengan laki-laki, tidak menyerupai laki-laki, dan satu lagi tadi apa? Tidak transparan. Yang terpenting. Tapi mengenai batasan apakah rambut masuk atau tidak, leher masuk atau tidak, tangan masuk atau tidak, Prof. Kures hanya menyampaikan pendapat saja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.